Ya, alhamdulillah ya hari ini kita sudah bisa memanfaatkan untuk bertemu melalui Zoom meeting walaupun secara virtual. Namun kita juga perlu merenung sedikit ya karena kita mendapatkan berita duka yaitu salah satu ulama kita, Syekh Ali Jaber telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah, dilapangkan kuburnya, menjadi ahli surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran ya. Merupakan suatu motivasi. Tadi pagi kita juga mengawali berdialog di WA Group untuk sama-sama bermuhasabah ya, sama-sama mencari, menyentuh hati kita bagaimana sejauh ini rasa syukur kita kepada Allah. Dan ditakdirkannya di hari ini juga Allah memberikan kita berita seperti ini bahwa salah satu ulama kita telah pergi. Beliau adalah penghafal Al-Quran dan mudah-mudahan kisah beliau, perjuangan beliau itu dapat memotivasi kita semua untuk bersama-sama lebih menghafalkan Al-Quran ya. Karena beliau salah satu contoh yang Masya Allah bisa menunjukkan keistiqomahan beliau, begitu indahnya, begitu baiknya dalam menghafalkan ayat-ayat Allah gitu ya. Semoga kita yang masih diberikan kesempatan sama Allah untuk sekarang masih bisa bernafas, masih bisa sehat, alhamdulillah, bisa memanfaatkan ya waktunya dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau sekarang diberi waktu bersama keluarga, berarti manfaatkan untuk bersama-sama keluarga. Karena kalau kita melihat saudara-saudara kita yang sekarang qadarullahnya sedang diuji sakit, yaitu sakit COVID di opname di rumah sakit, di ruang-ruang rumah sakit. Nah, ini justru membatasi ruang gerak mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga ya. Karena yang boleh menjaga mereka cukup satu. Sekarang kalau di rumah sakit kalau mendampingi pasien itu hanya diperbolehkan satu orang. Bahkan ada yang sama sekali tidak boleh didampingi ya, yang terkena COVID. Nah itu Masya Allah, berarti kita melihat gitu, begitu beruntungnya, begitu bersyukurnya kita yang masih sekarang hidup bersama keluarga gitu. Balik kiri, balik kanan, bangun tidur, seperti itu masih bisa melihat keluarga, masih bisa melihat kerabat, masih melihat orang tua. Nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kita nggak pernah tahu takdir Allah ya. Kita nggak pernah tahu, banyak kejadian yang terjadi dekat-dekat ini, kemarin-kemarin juga terkait pesawat ya, pesawat Sriwijaya yang tiba-tiba harus hilang kontak. Nah, banyak yang menuliskan status bahwa orang-orang di pesawat tersebut tidak pernah tahu ya kalau keberangkatan mereka itu bukan dari Jakarta ke Pontianak, tetapi dari insya Allah dari Jakarta menuju surga Allah gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu beberapa menit kemudian kita seperti apa, takdirnya seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tugas kita adalah berikan kebaikan saja, tebarkan kebaikan. Kalau misalnya sekarang bisa tersenyum, berikan senyuman yang terbaik buat orang tua, buat keluarga. Kalau sekarang masih bisa belajar, berikan motivasi belajar yang terbaik. Pokoknya mah niatnya yang terbaik aja, gitu ya. Jadi dengan begitu kita melakukannya kan bukan karena ingin misalnya saya tersenyum buat orang lain, saya belajar buat dilihat rajin, enggak. Tetapi kita semata-mata niatnya untuk mencari keridhaan Allah supaya pada saat nanti kita waktunya sudah tiba, kita sudah diminta untuk kembali ke Allah, maka orang yang kita tinggalkan adalah hanya mengingat kebaikan seperti itu. Jadi dipastikan kalau Ibu titip pesannya bahwa setiap orang yang melewati kita, setiap orang yang telah berinteraksi dengan kita, maka berikanlah yang terbaik, berikanlah kesan bahwa orang-orang itu terkesannya itu yang terbaik. Karena sosok Rasulullah juga ya sangat dikenal ya. Orang-orang yang sudah bertemu dengan Rasulullah itu sangat sangat apa ya mengingat kebaikannya
Rasulullah. Bagaimana tutur katanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kepribadiannya. Nah, itu sangat berkesan gitu. Jadi kita jangan sampai pada saat waktu kita telah selesai, yang orang ingat adalah justru oh itu mah anaknya ini susah diajak berbicara. Kalau berbicara juga kadang nggak konsentrasi, kadang ngelihatnya di HP aja, nggak ngelihat wajah, nggak memandang wajah, nggak menatap mata seperti itu. Nah, itu hal-hal kecil ya yang patut kita syukuri seperti itu ya. Ya itulah pengantar. Mudah-mudahan ini tuh setiap kejadian yang Allah takdir, yang Allah perlihatkan, yang Allah dengarkan di kita itu semua ada hikmah ya. Jadi berdoa semoga hati selalu bisa mengambil hikmah. Mau belajar, mau meraba, mau mengulang bertanya di hati, kira-kira hikmahnya apa ya hari ini Allah kasih berita ini, hikmahnya apa ya hari ini Allah takdirkan seperti ini. Nah itu ya. Baik, sekarang kita lanjut ke materi. Alhamdulillah tadi sudah disimak enggak materinya? Sudah ya? Alhamdulillah sudah. Ada yang suaranya belum keluar, anggukannya udah keluar, berarti Ibu udah ngerti. Kalau anggukannya sudah keluar ya, jangan sampai anggukannya pas bersamaan. Mamanya nanya mau makan nggak, ngangguk gue gitu. Jadi Ibu juga ya oh ini mah ngerti. Ternyata mah jawabannya ya mah mau gitu. Nanti dibuatin ya mah gitu ya. Baik, Ibu izin share screen, bentar ya. Mana materinya ya ini? Lambat ya. Terlihat nggak nak? Sudah tampil layarnya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kita maksimalkan saja ya, karena waktu Zoom tuh cuma 40 menit. Jadi mudah-mudahan kita maksimalkan sampai dengan praktik. Nah, untuk materi hari ini adalah spreadsheet fungsi grafik. Insya Allah untuk materinya, untuk pengertiannya sudah dijelaskan, sudah dibaca, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kuncinya fungsi grafik itu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan. Jadi untuk menggambarkan data-data yang ada dari berupa tabel. Nah itu bisa berupa angka, bisa berupa huruf, bisa berupa simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan. Gitu itu disajikannya dalam sebuah media dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu data dari penyaji materi kepada para penerima materi dalam proses menyampaikan informasi. Jadi agar lebih memudahkan dibaca ya. Nah, kemudian fungsi dan tujuannya juga sudah dipahami, sudah dibaca bahwa fungsinya untuk menggambarkan data kuantitatif dengan teliti untuk menjelaskan perkembangan perbandingan suatu objek ataupun peristiwa yang saling berhubungan secara singkat dan jelas. Kemudian tujuannya itu adanya atau dibuatnya sebuah grafik adalah untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan lewat lagi. Dengan apa ini? Bisa dibaca nggak Ibu ketutupan? Dengan cepat dan sederhana ya. Jadi data-data yang yang sifatnya kualitatif, yang bisa jadi berupa deskripsi juga masih bisa dijabarkan melalui grafik agar lebih memudahkan pada saat nantinya kita memberikan informasi kepada penerima informasi ya. Baik. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa macam. Siapa yang tahu? Tahu tinggal dibaca ya. Ada grafik batang, ada grafik garis, dan ada grafik pie. Kalau bilang pie, ingat kue pie ya. Umumnya pie susu tuh enak ya. Pie susu kasih fla ya. Aduh, jadi lapar ya. Setelah ini bahaya nih. Siapa gitu yang belum sarapan? Ibu juga belum sarapan.
apa-apa ya. Nanti kita selesai ini baru kita makan siangnya di rapel, makan pagi di rapel, dimakan siang. Baik, nah cara memasukkan grafiknya juga bisa dibaca ya, tapi Ibu kepinginnya sekarang kita langsung praktik saja. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bisa mempraktikkan juga alhamdulillah di rumahnya bisa dicoba. Kalau yang sudah memahami, alhamdulillah tinggal nanti diulang-ulang biar lebih paham ya. Baik Ibu, stop share dulu. Sekarang Ibu share untuk praktiknya. Sudah terlihat ini? Belum? Keputus ya? Keputus enggak? Benar. Sudah ada, Bu. Kok hilang lagi ya? Bentar. Ya, udah tampil ya? Baik. Udah, Bu. Ya, nah ini salah satu contoh data, Ibu beda ya, sebenarnya hampir sama sih contohnya dengan yang di materi PowerPoint-nya, tapi nggak apa-apa, ini Ibu buat datanya sendiri. Nah ini merupakan daftar nilai kegiatan harian siswa ya, ini bukan data nilai kalian ya, karena ini baru semester 2, kalian belum ada nilainya. Ya ini namanya juga ngarang, ada Lila, ada Dia, ada Tina, ada Deka, ada Mita. Kalau ada yang sama di sini, itu bukan unsur kesengajaan ya. Jangan sampai, Ibu kok nama saya sama kok nilainya rendah ya. Enggak, ini mah data simulasi saja gitu ya. Baik, di sini ada nilai harian 1, nilai harian 2, nilai harian 3, nilai harian 4, sampai nilai harian 5. Nah, bagaimana seandainya kita ingin menggambarkan dalam bentuk grafik? Nah, caranya seperti apa? Ada yang bisa ngebantu Ibu? Ada yang tahu? Yang bisa mungkin share? Ngobrol, kira-kira yang pertama dilakukannya apa? Pilih datanya dulu. Di blok dulu, Bu. Pilih apa nak? Datanya, Bu. Apanya? Ibu nggak dengar, nggak kurang jelas ya? Datanya, Bu. Datanya. Ya. Nah, ya betul ya. Kita pilih datanya dulu. Nah, data yang mana yang kita harus masukkan di sini ada nama, ada nilai harian. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bisa dengan cara di blok ya. Jadi di bloknya nggak usah mulai dari nomornya ya. Karena data yang hanya kita ingin masukkan di grafik adalah nama dan nilai hariannya. Jadi kita mulai bloknya dari sini. Dari Lila di blok. Kalau di blok tag, gimana caranya? Diklik kiri, ditahan, lalu digeserkan kursornya seperti ini. Ya. Udah? Nah, setelah itu silakan kita masuk di insert-nya. Karena diagram itu tempatnya di insert. Jadi silakan diklik insert. Nah, di sini kelihatan tuh sudah ada tuh model-modelnya, ada mulai dari diagramnya yang insert bar, kemudian ada yang line dalam bentuk garis, ada yang bentuknya pie, ada yang bentuknya apa nih? Scatter. Seperti titik-titik bubble chart namanya ya. Kemudian ada juga yang area yang menunjukkan area. Nah, Ibu ngambil contoh, kita ngambil yang sederhana dulu. Misalnya pakai yang standar, yang biasa ya di sini. Nah, di insert tabel diagram ini juga ada pilihannya. Mau 2 dimensi boleh, mau 3 dimensi boleh, itu bebas ya. Nanti tinggal dipraktekkan satu persatu. Contoh misalnya kalau di
pie juga nih. Ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Seperti itu ya. Baik, sekarang Ibu ambil salah satu contoh misalnya. Ibu ambil yang 2 dimensi saja. Nah, seperti ini. Sudah terlihat? Ya. Nah, di sini terlihat di garis yang X yang di bawah ini tertera nama. Mulai dari Lila sampai dengan Mita. Kemudian yang di garis Y-nya, yang di pinggir kiri ini adalah nilainya. Ketercapaian nilai hariannya. Nah, yang warna-warninya ini apa? Ini terbagi dari mulai dari nilai harian 1 sampai nilai harian 5. Nah, di chart ini juga ada bisa dinamakan, bisa diberikan judul. Jadi ini tertulis chart tile, cukup langsung saja diklik seperti ini, diarahkan, lalu boleh diganti namanya, diklik. Misalnya diganti diagram nilai harian siswa. Oke, nah bisa terlihat ya. Jadi nanti silakan dimodifikasi. Nah, kemudian ada juga misalnya kita mau merubah bentuknya, mau menampilkan datanya lebih detail, cukup dengan klik 2 kali ya. Bisa diklik 2 kali. Nah, kalau diklik 2 kali kan, bentar, Ibu hapus dulu biar diulang. Kalau kita belum klik 2 kali, biasanya kan layar yang terlihatnya seperti ini saja ya. Tuh, seperti ini, belum ada apa-apa. Nah, kalau kita mau mengedit, cukup mengambil untuk bagian bar atau toolbar untuk mengedit grafik, maka cukup diklik cepat, klik 2 kali di area ini, seperti ini, diklik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi keluar desainnya, ya, desain diagram. Atau kalau misalnya bingung, bisa diklik sekali aja, nah nanti dikliknya dari sini desain ya. Oke, nah di sini ada namanya quick layout yang tadi ada di PowerPoint. Nah ini bisa diklik supaya mau lihat perbedaannya. Kalau Ibu misalnya klik ini, layout 1, nah tampilannya seperti ini. Jadi series 1, series 2 atau nilai harian 1 keterangan, nilai harian 2 dia beradanya di sisi kanan ya. Kemudian kalau seperti ini, nah ini beradanya di atas. Terus lebih lengkap lagi angka-angkanya sudah ada di atas diagramnya. Jadi ini biasanya memudahkan ya, karena kan biasanya kalau kayak tadi yang model yang pertama seperti ini kita masih ngira-ngira ya bahwa ini tuh berapa ya angkanya. Nah kalau yang ini bisa lebih detail bahwa Lila di nilai harian pertamanya oh nilainya 78. Oh dia di nilai keduanya nilainya 88 seperti itu. Nah begitu seterusnya. Bisa dilihat perbandingannya satu persatu. Nah ini lebih jelas lagi, ada bentuk tabelnya. Jadi nilai harian 1 ada sudah tertera seperti ini misalnya. Ya, jadi silakan bisa dimodifikasi tabel grafiknya seperti sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah ini juga banyak modelnya ya. Nah kemudian ini juga nih, ini merupakan stylenya juga sama. Nah, jadi silakan mau dilihat style seperti apa yang nantinya Ananda mau buat. Ini sudah ada warna-warna seperti itu. Nah untuk pemilihan warnanya, grafiknya juga ada di change color. Nah ini biasanya Ahwat itu cenderungnya suka dengan warna-warni, bermain warna. Kalau Iwan mah kalau ngejelasin kayak gini mereka bilang masih Bu warna-warna teh yang penting ya datanya tersampaikan. Tapi kalau Ahwat tuh cenderung cantik, ini aduh saya mau kepingin yang pastel-pastel Bu, pastel-pastel kan sekarang lagi booming Bu, jilbab juga pastel bagus Bu. Nah yang pastel-pastel tuh gini nih biasanya warna jilbab ya biasanya segini-gini tuh. Ini pastel semua nih kayak gini gitu. Nah biasanya yang lebih ekspresif tuh ya warna-warna terang. Nah itu gitu ya. Jadi bisa dipelajari modelnya seperti apa. Nah kemudian di sini juga ada. Nah ini sama. Kalau kita mau mengganti nih Maya, mau tipe-tipenya boleh tuh dirubah. Change chart tipe. Jadi misalnya mau dilihat bagusan yang mana ya?
yang pi atau yang ini, nah ini boleh. Tuh. Silakan dibuat, silakan dikreasikan seperti yang Ananda inginkan masing-masing, seperti itu. Mudah-mudahan nantinya dengan materi ini bisa dimanfaatkan ya, kalau misalnya nanti misalnya pada saat yang di organisasi ingin merekap data atau menampilkan data, nah ini bisa menjadi acuan, salah satu acuan yang digunakan untuk menampilkan data berupa kualitatif ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Atau udah paham? Nah ini boleh diatur-atur ya, ukurannya, terus letaknya tinggal ditahan, diklik, mau ditempatkannya di mana. Nah itu. Ada yang nggak dipahami nggak, Nak? Ada yang nggak pakai laptop nggak yang masuk di Zoom ini? Ada Bunda. Berapa orang, Nak? Coba apa ya? Coba kasih reaction yang tidak memakai laptop. 1, 2, 3. 3 orang. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5. Yasmin, Khadijah, Nazwa, Putri. Ada lagi? Nah, cuma 4 berarti ya. Baik, nggak apa-apa. Berarti kalau yang nggak pakai laptop makanya apa? HP. Kalau Zoom ya Bu, pakai HP. Aplikasinya, spreadsheet-nya ada? Kalau spreadsheet ada laptop, cuman kalau Zoom-nya pakai HP doang. Oh, Zoom-nya pakai HP. Kalau Putri, kumaha Putri? Nggak ada, Bu. Cuma Nggak ada. pakai HP Kalau lewat HP bisa nggak? Word gitu, Bu. Cuman ada Word doang. Nanti coba dicek ya, diinstal di aplikasi Play Store-nya ya. Tapi installnya spreadsheet ya, spreadsheet dokumen. Jadi mudah-mudahan itu bisa lebih memaksimalkan seperti itu ya. Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan bisa dari pihak sekolah juga. Ini kan sekarang didata ya kemarin ya. Siapa-siapa yang tidak memiliki laptop itu didata, mudah-mudahan bisa diberikan solusi dari sekolah ya. Dan kemudian Ibu menitipkan buat yang sudah punya laptop, mulai sekarang kalau bisa memungkinkan, tidak mempersulit, yang diinstalnya adalah Microsoft Excel 2016 atau 2013 dulu ya, 2013 ya. Jadi tolong diinstal Microsoft, dicek. Oh ini laptop saya Excelnya Excel berapa? Excelnya aja ya, Excel 2013 gitu. Kenapa? Karena nanti pelan-pelan Ibu akan mengarahkan santri menggunakan Microsoft 2013 untuk persiapan kalau nantinya kita akan sertifikasi ya. Jadi sertifikasi internasional yang Microsoft itu nanti kita upayakan, walaupun dalam kondisi mungkin kedepannya kita mudah-mudahan sudah bisa bertemu secara offline, tapi kalaupun misalnya belum bisa, maka kita tidak mudah-mudahan tidak terhalang, kita memaksimalkan ikhtiar kita untuk tetap bisa sertifikasi. Jadi yang sudah punya laptop sekarang boleh mulai sekarang dicek, kalau yang belum 2013 di 2013 kan dulu. Jadi nanti pelan-pelan kalau Ibu ada arahan ke situ, ke persiapan sertifikasi, sudah tidak bingung ya. Gitu. Soalnya jangan stres ya, jangan pusing, bahagia aja ya. Toh nanti juga terima dengan nggak terima mah tetap dilewatin kan, setuju nggak setuju harus belajar.
Kalau nggak belajar, bakalan rugi sendiri nantinya, bakalan tertinggal. Seperti itu. Ada pertanyaan? Yang masuk ke pengurusan OSIS siapa ini? Semuanya? Semuanya ya? Coba beri reaction yang masuk ke pengurusan OSIS. Wah, tuh. Siapa lagi? Satu aja. Dua. Mary dengan Yasmin. Siapa lagi? Nazwa. Oh, Nazwa mah wakil kan? Nazwa? Kata Nazwa, atau nggak ada yang calonkan, Bu, mau nggak mau, atau Bu. Nazwa gimana perasaannya? Diberikan amanah di kondisi seperti ini? Masih enak makan kan, Nazwa? Masih, Bunda. Jangan sampai Nazwa bilang gini, setelah diberikan amanah, Bu, berat badan saya turun. Nah, itu bahaya ya. Jadi makannya tuh terpengaruh dari amanahnya. Siapa lagi? Cuma dua ya, tiga, Nazwa, Yasmin, Mary. Yang lainnya ikutnya organisasi di rumah. Ya, kata Pak Cehas, apa Nazwa? Semua kan organisasi ya. Di tempat tidur, organisasi tempat tidur. Di meja makan, organisasi meja makan. Ada aturannya. Di kamar mandi, organisasi kamar mandi. Ya, jadi semua sebenarnya berorganisasi ya. Masya Allah gitu. Kalau yang lainnya Ibu doakan mudah-mudahan setelah aktif di organisasi rumahnya, nanti ke depannya bisa bersemangat gabung di organisasi ISTDT ya. Mudah-mudahan, karena kalau orang yang diberikan amanah bergabung di organisasi itu sudah bisa nanti memiliki nilai plus tersendiri. Bisa belajar bagaimana memanajemen waktu ya. Karena semua orang juga nantinya semua adalah pemimpin ya. Jadi tidak hanya bahwa Nazwa jadi wakil, jadi pemimpin, enggak. Semua jadi adalah pemimpin. Minimal memimpin dirinya sendiri. Ya, sekarang mah mungkin yang belum masuk organisasi sekarang masih berupaya mau memimpin dirinya dulu. Mau mengistiqomahkan dulu dirinya ya, supaya bisa membagi waktu, memanajemen waktu. Kita doakan juga teman-temannya yang aktif di OSIS bisa memanajemen waktunya dengan baik ya. Ada yang mau diobrolkan? Sejauh ini masih betah kan di SMKDT? Ya. Gak ada yang perasaan-perasaan galau gitu? Oh, Ibu, sekolah di dekat saya udah buka, udah offline. Saya pindah aja we Bu. Mending offline Bu. Daripada ini online. Tengerti, pakai kuota. Beneran gitu ya. Sekarang ya itulah godaannya ya. Setiap keputusan sekolah, yayasan apapun itu insya Allah ada pertimbangan khususnya. Lebih mengoptimalkan menjaga kesehatan kalian ya. Gitu. Insya Allah kalau ilmu lewat media apapun bisa tersampaikan. Tetapi kesehatan nomor satu. Kesehatan kalian, kesehatan keluarga ya. Gitu. Karena kalian juga bukan sebenarnya bukan hanya kalian ya yang dipikirkan, tetapi kalian itu adalah titipan orang tua ya, amanah orang tua yang dititipkan kepada pihak sekolah. Jadi tentunya sekarang ikhtiarnya kami masih berikhtiar untuk melalui online, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan. Kalau ada kendala, komunikasikan langsung ke guru mapelnya, ke walasnya ya. Insya Allah guru mapelnya siap memberikan solusi, siap memberikan jalan supaya bisa memaksimalkan kalian menerima materi dengan baik ya. Oke, itu aja penyampaian dari Ibu. Insya Allah hari ini belum ada soal latihan. Jadi selesai dari ini nanti kita tinggal refleksi 20 menit di WA group ya. Gak ada yang ditanyakan kan? Ya. Baik, alhamdulillah kita tutup
Zoom meeting kita hari ini. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, ilmunya bisa bermanfaat, dan salam buat keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Bunda. Makasih Bunda. Makasih banyak Bunda. Ya, boleh live ya.